become death, the destroyer of worlds. Kalian pasti sering bingung kenapa Amerika Serikat bisa menjadi negara yang paling kuat di dunia dan bisa mengontrol juga negara-negara lain. Ternyata ini adalah karena Amerika memiliki persediaan bom nuklir dan menjadi negara pertama yang menciptakan bom nuklir tersebut. Terus siapa sih yang nggak tahu bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan di Nagasaki itu ya? Kalian pasti pernah dengar di pelajaran di sekolah gitu. Ini adalah bom terkuat yang pernah dibuat manusia. Ledakan satu bom yang dijatuhkan di Jepang itu setara dengan 12.000 sampai 15.000 ton TNT. Dan ledakannya bisa menghancurkan kota sampai radius 13 km. Itu tuh efeknya kayak ratusan ribu petasan besar meledak secara bersamaan dan menciptakan gelombang panas yang membakar, radiasi yang mematikan, dan juga gelombang kejut yang bisa meruntuhkan bangunan. Masyarakat yang berada di dekat pusat ledakan juga itu bakal ngalamin kehancuran total ya. Sementara mereka yang berada lebih jauh dari pusat ledakan akan menderita luka parah dan menerima dampak jangka panjang dari efek radiasi. Kok bisa manusia menemukan bom sekuat itu? Jadi pada awalnya, para ilmuwan itu percaya kalau atom itu sudah menjadi bagian terkecil dari suatu benda dan tidak bisa dibelah lagi. Tapi pada tahun 1938, Otto Hahn dan Fritz Strassmann melakukan percobaan ketika atom uranium ditembakkan ke neutron, maka atom uranium akan berubah menjadi unsur yang lebih ringan. Setelah dianalisis, ternyata mereka telah membelah atom uranium dan ini disebut dengan reaksi nuklir. Reaksi pembelahan atom ini mengeluarkan energi yang besar dan akan merambat ke atom lainnya. Kalian kebayangkan betapa kuatnya ledakannya jika semua atom itu meledak. Bom nuklir direncanakan untuk dijatuhkan di Jerman untuk segera mengakhiri Perang Dunia Kedua. Tetapi Jerman ternyata sudah menyerah dan tidak menemukan senjata nuklir. Amerika lebih merasa terancam oleh Jepang yang masih belum menyerah. Jadi, bom nuklir direncanakan untuk dijatuhkan di Jepang pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima. Jepang masih belum menyerah setelah dijatuhkan bom. Setelah itu, bom kedua dijatuhkan di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Setelah itu, Jepang pun menyerah. Lalu, setelah Amerika berhasil menemukan bom nuklir, ternyata Uni Soviet pun berhasil membuat bom nuklir juga. Dua negara besar ini pun semakin bersaing dalam kekuatan militer, pengaruh ideologis, dan ekonomi mereka di seluruh dunia ini. Ini juga yang memulai Perang Dingin. Kedua negara ini berusaha terus membuat senjata nuklir yang lebih kuat. Tapi mereka pada nggak mau saling nyerang. Karena kalau satu pihak meluncuri serangan nuklir, pihak lainnya pun bakal balas pakai serangan nuklir yang lebih besar juga. Jadi, pasti ini juga mengakibatkan kehancuran total bagi kedua belah pihak tersebut. This is where they are building the largest nuclear fusion reactor in the world. Right now, I am inside the assembly hall of the International Thermonuclear Experimental Reactor in the south of France. And just behind me back there is where scientists and engineers are working to replicate what happens inside the sun. Nah, sekarang kalian tahu kan kalau pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN ini merupakan salah satu inovasi teknologi nuklir yang sangat berpengaruh di dunia. Bayangin aja, bahan bakarnya hanya 7 gram uranium dan itu pun sudah bisa menghasilkan tenaga listrik yang setara dengan 1 ton batu bara dan bisa menghasilkan listrik untuk 2 rumah sekaligus selama setahun. Jadi ini pasti sangat efektif dong untuk menghasilkan listrik ke berbagai macam wilayah, apalagi energi nuklir yang ngasilin limbahnya itu sangat sedikit. Berbeda dengan pembangkit listrik yang dipakai sebelum-sebelumnya, batu bara yang menghasilkan limbah sangat berbahaya untuk lingkungan. Sekarang aja udah ada 400
40 PLTN di dunia ini, sekitaran segitulah ya. Yang pada awalnya reaktor ini tuh memiliki sejarah, dikembangkan oleh Enrico Fermi. Dikembangkan lagi kemudian menjadi experimental breeder reaktor 1 di Idaho, Amerika Serikat pada tahun 1951. Lalu ini semakin menyebar ke negara lain. Bahkan Uni Soviet juga sampai membuat PLTN komersial pertama di dunia yang bernama Obninsk Nuclear Power Plant. Dari sini pun negara-negara lain mulai nih memiliki kebergantungan terhadap PLTN. Contohnya seperti Prancis yang menggunakan PLTN setelah krisis energi pada tahun 1973. Mereka membuat 59 reaktor nuklir, sampai sekarang pun sudah berhasil menyumbang sekitar 70% dari total kebutuhan listrik mereka di sana ya. Nah, pada tahun 2008 juga PLTN berhasil menyuplai sekitar 87,5% dari produksi listrik di Prancis. Selain itu, ada juga selain Prancis, yakni Jepang dan Amerika yang sekarang sudah mulai banyak menggunakan PLTN. Namun, dari semua kenikmatan itu, PLTN juga memiliki sisi gelap ya, atau sisi negatifnya. Nah, salah satu dampak negatifnya itu PLTN ini bersifat radioaktif. Radiasi ini sangat berbahaya bagi makhluk hidup karena radiasi ini bisa menyebabkan mutasi, penyakit, bahkan kematian secara perlahan. Sekarang juga PLTN mulai dibatasi ya karena contoh hal-hal seperti ini. Karena PLTN itu juga sudah memiliki sejarah yang sebelum-sebelumnya menghasilkan atau menyebabkan dampak kecelakaan yang skalanya cukup besar. Contohnya seperti di Chernobyl yang membuat satu kota itu tidak bisa ditinggali. Everything is so recognizable and so familiar, and yet it's being destroyed, it's crumbling, and nature is reclaiming this whole area. Nah, tapi pada tahun 1968, Amerika beserta negara besar lainnya juga setuju untuk membuat larangan negara lain dalam penggunaan pengembangan senjata nuklir yang dinamakan Treaty of the Non-Proliferation of Nuclear Weapons atau NPT. Tentu, perjanjian ini sulit untuk dilakukan karena kita bisa berpikir aja lah ya, negara-negara lain pasti bakal diam-diam untuk mengembangkan senjata ini bagi kepentingan mereka sendiri dan negara mereka masing-masing. Sehingga terjadi penekanan kembali terhadap perjanjian ini pada tahun 2017 dengan perjanjian yang bernama Treaty of the Prohibition of Nuclear Weapons, disingkat menjadi TPNW. Sejauh ini itu adalah sejarah nuklir dan hasil pengembangannya. Bagaimana nih setelah kalian telah mengetahui informasi tersebut? Menurut kalian, apakah teknologi nuklir ini masih layak gak sih untuk dikembangkan? Atau justru dihentikan saja? Bagaimana pendapat kalian? Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.